Insya Allah kita pada pertemuan hari ini akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Fisika Teknik Sipil yang pertemuan keempat, di mana pembahasan kita kali ini adalah tentang jenis-jenis gaya. Kalau kemarin kita bahas baru apa itu gaya, lalu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Sekarang insya Allah akan kita bahas tentang gaya dan juga penerapan terhadap hukum Newton ini. Oke, pertama. Nah, di sini secara umum gaya dapat dibagi menjadi dua ya. Ada gaya kontak dan juga ada gaya jarak jauh. Kita akan lebih menitik beratkan terhadap gaya kontak ini, dimana pada gaya kontak ada penjabaran gaya-gaya secara umum ya. Pertama ada gaya normal, gaya gesek, dan ada gaya tegangan tali. Nah, di sini semuanya akan berkaitan kepada gaya berat ya. Ada kaitannya dengan gaya berat. Jadi ini keywordnya akan sangat berkaitan dengan gaya berat, dari normal, gaya gesek, maupun dari gaya tegangan tali. Nanti insya Allah akan kita jabarkan juga ya, kita kaitkan terhadap implementasi di bidang sipil. Nah, pertama, untuk gaya kontak bisa dibaca pengertiannya bahwa gaya kontak adalah gaya yang timbul apabila terjadi kontak atau sentuhan secara langsung atau kontak langsung antara dua benda atau benda dengan lingkungannya ya. Bisa dibaca contohnya seperti ada tarikan atau dorongan. Ini penjabaran normal, gesek, dan tegangan tali. Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu atau kita pahami tentang gaya berat ini. Oke, untuk gaya berat, jadi dikatakan kita sering dengar ada kata massa dan ada gaya berat, atau sering kita bilang adalah berat. Berat kamu berapa? Berat saya 40 kilo. Nah, itu jadi tanya ya. Jadi tanya 40 kilo ini massa atau berat? Ya, mungkin secara prinsip ini adalah massa ya. 40 kg itu adalah massa. Tapi karena untuk penggunaan sehari-hari ya nggak masalah ya, bisa dipakai sebagai berat. Tetapi sebenarnya adalah 40 kg itu adalah massa. Karena apa? Karena berat ini dia memiliki penjabaran tersendiri, yaitu hasil perkalian antara massa dengan gravitasi ya. Insya Allah udah tahu semuanya. Nah, di sini untuk gaya berat simbolnya adalah W. Simbolnya adalah W, di mana persamaannya adalah W sama dengan M kali G, atau massa benda dikali dengan percepatan gravitasi bumi ya. Nilainya 9,8 meter per second kuadrat, atau terkadang untuk mempermudah bisa kita buatkan jadi 10 per second kuadrat. Nah, di sini yang paling penting ya, pokoknya apapun gayanya kita harus memastikan pada dua poin ini ya. Apapun gayanya, rekan-rekan harus ingat, kita harus pastikan dulu gaya ini memiliki nilai dan juga memiliki arah, apapun gayanya ya. Nah, untuk nilai ini bagaimana? Untuk nilainya kan sudah bisa kita selesaikan ya dengan persamaan W sama dengan M kali G untuk mendapatkan nilai. Lalu arahnya bagaimana? Arahnya adalah gaya berat ini selalu mengarah ke pusat
ya. Atau untuk mempermudah selalu ke arah bawah ya. Karena kalau kita jabarkan bumi seperti ini agak sulit kan, nanti arahnya ke pusat bumi. Untuk mempermudah selalu ke arah bawah. Sama ya konsepnya. Jadi kita udah tahu cara mencari nilainya dan juga arahnya. Contoh pada gambar di sampingnya, ini saya ambil dari Google. Ada suatu kotak lah atau suatu benda, dia posisinya di suatu landasan ya, boleh di atas lantai. Nah, arah gaya beratnya adalah selalu ke arah bawah. Nanti kita ambilnya adalah dari titik pusat benda tersebut. Dari sini kita tarik gaya ke bawah. Nilainya W sama dengan M kali G. Oke ya, ini mudah kok. Oh ya, maaf semuanya. Saya mohon izin ya, yang pertemuan 3 kelas pagi ini saya rekam. Ya, nanti insya Allah akan saya share lagi, saya upload karena akan ada tugas di akhir pertemuan ini. Agar memudahkan, nanti rekan-rekan bisa lihat dari video itu. Oke ya, nggak apa-apa ya? Oke, makasih ya. Sampai sini dulu boleh? Ada pertanyaan untuk gaya berat? Cukup ya? Kalau diam artinya cukup. Baik, alhamdulillah kita lanjut yang gaya selanjutnya, itu adalah gaya normal. Gaya normal ya kita baca bersama-sama, adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh. Pokoknya kita ambil keywordnya aja ya, permukaan bidang sentuh. Jadi kalau tidak pada bidang sentuh artinya gaya normal ini atau n tidak ada ya, n tidak ada atau n sama dengan 0 ya. Kalau untuk kondisi sebenarnya kan bisa lihat di gambar 42 ini ya, ada suatu benda kotak ya. Kotak ini dianggap ini di sumbu X ya, rata sumbu X. Arah normalnya bagaimana? Arah normalnya selalu di poin kedua bisa dibaca tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui dia di sumbu X. Untuk gambar kedua ini kita buat sumbu 90 derajat ya, ke atas sini. Jadi ini adalah 90 derajat. Jadi arah gaya normalnya adalah ke atas ya untuk gambar yang kedua. Lalu ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga dikatakan kita balik lagi komitmen kepada poin di sini yang permukaan bidang sentuh. Nah, ini qadarullah ya. Dia ternyata bidangnya miring kotaknya. Nanti bukan lagi acuan kita sumbu X seperti ini. Bukan. Jadi untuk mempermudah, kita ubah saja sumbu X-nya menjadi sesuai dengan arah bidang miring. Triknya ya untuk mempermudah. Lalu tinggal ditarik 90 derajat ya. Sehingga arah sumbu normalnya adalah serong kanan atas ya, ke arah kanan atas ya. Serong kanan miring. Agak sulit ya serong kanan atas. Gak apa-apa. Ya intinya paham ya. Untuk gaya normal ini berbeda dengan gaya berat sebelumnya. Kalau gaya berat dia ke bawah, yang ini selalu ke bawah.
Kalau gaya normal tergantung permukaan bidang sentuhnya, ya. Lalu pertanyaannya, kalau tidak pada bidang sentuh artinya n sama dengan 0. Ada yang bisa membantu nggak? Kira-kira kondisi apa n sama dengan 0? Menggantung, Pak. Menggantung. Ya, oke, menggantung bisa Ya, ya. Jadi ini ya. misalkan eh, seperti ini ya. Digantung, ini ada kotak. Ini ada kotak. Ya, dia nggak ada gaya normal ya di bawah. Dia hanya ada nilai W, tapi nggak ada gaya normalnya. Karena apa? Dia nggak ada menyentuh sama sekali terhadap permukaan. Kita fokus ke kotak ini, dia tergantung. Ya. Ya, bagus ya, harusnya udah mengerti. Atau kondisi lain seperti kita melempar bola ke atas, ya. Ketika bola di atas itu tidak ada gaya normal. Ya, paham ya semuanya? Itu untuk gaya Ya. normal. Yang ketiga, maaf yang agak sedikit rame ya kondisinya, biar bagus suaranya. Ya, oke, makasih. Lanjut ya. Eh, Yaitu gaya gesek. Gaya gesek. Oke, dari pengertiannya kita ambil keywordnya dulu. Gaya gesek adalah gaya yang dikerjakan oleh permukaan bidang sentuh. Oke, kita bertemu lagi dengan bidang sentuh. Ini kasusnya sama seperti di gaya normal tadi ya, ada bidang sentuh yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, ini keywordnya lagi, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, jadi udah paham ya. Artinya kalau misalkan ada suatu benda atau di penjabaran kedua suatu benda bergerak ke kanan, ada benda bergerak ke kanan pada Ya. permukaan lantai yang kasar, Salah. maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah ke arah Kiri. 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 Jadi ini dia selalu berlawanan. Ya, mudah kok. Nah, di sini yang perlu kita pahami di awal bahwa pada gaya gesek ini dibagi menjadi dua tipe gaya gesek. Pertama adalah gaya gesek kinetis, yang kedua adalah gaya gesek statis. Nah, pertama coba kita lihat ke gambar yang A ini. Ya, gambar A. Gambar A dikatakan adalah suatu benda diberikan gaya sebesar, misalkan ada gaya F sebesar 20 Newton. Ternyata yang terjadi adalah benda ini bergerak ke arah kanan. Ya. Artinya apa? Artinya adalah di sini terjadi gaya gesekan kinetis, ya ini ya. Terjadi gaya gesekan kinetis akibat benda tersebut bergerak. Intinya kalau kita melihat benda tersebut atau benda apapun didorong lalu bergerak, artinya terjadi gaya gesekan kinetis. Ya. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini, nilai FK ini adalah gaya gesek kinetis lebih kecil daripada F. Ya. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat ke gambar yang B. Ya. Oke, diberikan gaya yang sama dengan kondisi A tadi. F-nya sama dengan 20
Newton. Tetapi ketika benda ini didorong atau diberikan gaya sebesar 20 Newton, benda tersebut diam atau tidak bergerak sama sekali. Karena apa? Karena ada yang menahan. Ada yang menahan ada yang menahan, yaitu gaya Fs, ya. Karena tidak bergerak, pasti nilainya adalah Fs lebih besar daripada nilai F, ya, sehingga dikatakan bahwa gaya gesekan statis dimiliki oleh benda yang diam. Nah, di sini jadi kita tahu bahwa ada perbedaan nilai antara nilai FK dan Fs. Kira-kira gimana? Yang FK ini lebih besar atau lebih kecil? FK lebih besar atau lebih kecil daripada Fs? Kecil. Lebih kecil. Kecil. Ya, oke, makasih ya. Betul ya. Jadi kesimpulannya, nilai FK ini lebih kecil daripada nilai Fs. Ya. Oke, kita masuk ke konsep awal tadi. Tadi kita udah mengetahui bahwa pada gaya gesek dia memiliki nilai dan juga arah. Arahnya udah paham ya, berlawanan dengan arah gerak bendanya. Oke. Untuk nilainya bisa dilihat dari persamaan di bawah ini ya. Ada dua persamaan. Ketika benda tersebut bergerak, ya, gunakan persamaan FK atau gaya kinetis. Tetapi ketika benda tersebut diam, gunakan persamaan Fs, ya. Nah, di sini ada kaitannya dengan gaya normal. Jadi artinya untuk mencari tahu berapa nilai gaya gesek suatu benda, kita harus mencari terlebih dahulu gaya normal pada benda tersebut. Artinya apa? Juga harus tahu gaya berat, ya. Jadi untuk mencari tahu gaya gesek harus tahu N dan juga W. Insya Allah nanti ada penjabarannya dan contoh kasusnya. Baik, kita lanjut lagi. Ini ya sedikit informasi mengenai berapa sih nilai koefisien gesekan statis ini. Ya, pertama ada kondisi kayu pada kayu. Misalkan ini adalah kayu. Lalu di atasnya ada blok kayu, ya. Ada blok kayu. Diberikan gaya sebesar F. Kalau ternyata blok kayu ini bergerak, artinya kita pakai nilai mu k, ya, pakai mu k, yang mana? Yang ini. Tetapi jika ternyata baut tersebut diberikan gaya tidak bergerak atau diam, gunakan mu s, ya, atau koefisien gesek statisnya. Gunakan yang ini, ya.
Intinya apa? Intinya setiap benda dia memiliki nilai mu s dan mu k. Ya, secara prinsip ya. Setiap benda memiliki nilai mu s dan juga mu k. Kira-kira ada nggak benda yang tidak memiliki mu s atau mu k atau bernilai sama dengan 0? Coba yang tahu bonus 10 ya untuk nilai UTS-nya. Ada yang bisa bantu? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Karena apa? Logikanya, kalau ada benda ya mu s-nya sama dengan 0, atau anggaplah buat mu k-nya juga sama dengan 0, ketika kita dorong ya, ini ada mobil lah, ada mobil, kita dorong seperti ini, berikan gaya F, anggap kasih aja gayanya sebesar 10 Newton atau 1 kilo kali percepatannya 10 ya, kecil sekali kan. Kasih gaya 10 Newton pada kondisi bidang yang mu s dan mu k nya sama dengan 0. Ketika kita dorong, dia akan berjalan terus ya, akan jalan terus, tidak akan berhenti ya. Gak mungkin ya, mungkin ya wallahu alam ya, mungkin ada tapi kita nggak tahu. Tapi sejauh ini tidak ada benda yang memiliki mu s atau mu k nya sama dengan 0. Kalau seperti itu, kita dorong mobil dari Jakarta, dia akan jalan terus ya sampai Bandung, seperti itu ya. Oke, itu sekedar tambahan saja ya, biar kita tahu bahwa kondisi tersebut tidak terjadi. Kita lanjut ke gaya tegangan tali. Ya, ini adalah gaya tarikan oleh tali terhadap benda yang terikat pada tali tersebut. Jadi arahnya ke arah tarikan. Kalau misalkan ada benda digantung, ini adalah nilai T nya ke atas, bawah ada nilai W, jadi T nya adalah sebesar nilai W, seperti itu. Atau sekarang yang lagi booming ya, seperti ini kan ya, layang-layang, ada gaya tegang tali ya, arahnya ke arah tarikannya ya. Itu contoh sederhana untuk gaya tegangan tali. Baik, kita lanjutkan lagi untuk gaya jarak jauh ya. Gaya jarak jauh ini konsepnya adalah suatu benda ya terjadi akibat gaya yang bekerja meskipun tidak ada kontak secara langsung atau ada jarak antara benda-benda tersebut. Contohnya gaya gravitasi bumi ya, dan gaya magnet ya. Oke, sampai sini boleh? Ada pertanyaan? Oke, Mas Crespo gimana? Ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup. Cukup ya. Yang lain, Mas Esa? Ada Tidak pertanyaan? Pak, Mas? tidak Pak. Ya.
Oke ya, alhamdulillah insya Allah masih mudah ya untuk dipahami. Oke, untuk kepada penerapan hukum Newton ya terhadap tipe-tipe gaya. Di sini ada dua contoh kasus. Baik, kita bahas ke kasus yang pertama. Kondisinya adalah sebuah kotak memiliki massa 6 kg. Dia diletakkan pada suatu permukaan lantai kasar. Kalau lantai kasar artinya dia ada nilai mu yang cukup besar dibandingkan dengan lantai yang kecil. Memiliki koefisien gesek statis, ini asumsi saja ya nilainya 0,5, dan juga koefisien gesek kinetisnya 0,3. Di sini untuk mempermudah perhitungan digunakan nilai percepatan gravitasinya adalah sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita memiliki dua kondisi ya. Kondisi A dan kondisi B. Di mana balok ini akan diberikan gaya F yang berbeda. Yang pertama, gaya F-nya adalah 25 Newton. Yang kedua, gaya F-nya adalah 36 Newton. Gaya F yang ini ya. Jadi kita diminta untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kotak tersebut dan juga berapa percepatan yang terjadi ya, percepatan pada kotak atau balok. Oke. Waktunya untuk sesi pertama mau habis. Saya close, nanti tolong join kembali ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi kondisinya ada gaya F yang berbeda atau gaya yang akan mendorong pada kotak atau balok ini memiliki nilai yang berbeda. Kita mau mencari tahu apa yang terjadi pada kotak dan berapa nilai percepatannya. Untuk cara penyelesaian ini bisa dilihat ya, di penjabarannya sudah ada nih. Hitung dulu konsepnya, mencari Fs, mencari normal, dapat nanti nilai Fs-nya dan seterusnya. Ini ada semua ya. Nah, di sini untuk mempermudah, coba kita selesaikan bersama-sama. Nanti untuk penyelesaian tugasnya seperti ini ya, dibuatnya. Tadi skenarionya adalah kita memiliki suatu balok ya, atau kotak seperti ini. Dia memiliki gaya F. Otomatis karena didorong ke arah kanan, dia akan bergerak ke arah kanan, hanya ke kanan juga. Lalu akan bekerja gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah percepatan. Jadi ini ada nilai Fk ya, atau bisa juga nilai Fs. Nah, tadi kondisinya adalah kotak ini memiliki massa ya, memiliki massa atau M sebesar 6 kg ya. Seingat saya 6 kg. Pertama, jadi ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi ketika itu F-nya atau F1 sama dengan 25 Newton. Kedua atau F2 sebesar 36 Newton. Kita mau mencari tahu apa yang terjadi dan berapa nilai percepatannya. Ya, kita selesaikan untuk poin A terlebih dahulu.
Oke, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu kalau ada massa. Kalau ada massa artinya ada gaya apa? Berat. Gaya berat. Oke, makasih Mas. Betul, ada gaya berat atau W. Oke, kita buatkan dulu gambarnya seperti ini. Ada W. W sama dengan sebesar M kali G. Ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke konsep hukum Newton. Yang gaya W ini arah apa? Arah X atau Y? Arah Y, oke, betul. Gaya W ini adalah bekerja di arah Y. Lalu, pertanyaan berikutnya, di arah Y ini, benda bergerak atau diam? Gerak diam, bendanya. Diam. Diam, oke. Jadi kita harus mendapatkan dua keyword dulu ya. Pertama, arah apa dia gerak atau diam. Karena dia diam, bisa kita terapkan hukum Newton 1 atau sigma F sama dengan 0. Ya. Sehingga apa? Dari W ini bisa kita ketahui bahwa nanti sigma F Y sama dengan 0, atau sigma ini kan total ya, artinya total gaya F Y ya sama dengan 0. Kalau namanya total, tentu kita harus tahu ada gaya apa aja ya. Tadi udah ada gaya W. Kira-kira ada gaya apa lagi? Ada gaya apa yang kaitannya dengan bidang sentuh? Gaya normal, Pak. Yang ke atas, Pak. Oke, makasih ya Mas ya. Betul. Gaya normal. Ya. Jadi di sini ada gaya N ya, yang bekerja juga di arah sumbu Y. Jadi sigma Fy ini sama dengan, kita komit dulu kepada persetujuan arah ya. Jadi untuk ke arah atas dan ke arah kanan itu adalah positif. Jadi N di sini positif, yang W negatif. Sehingga sigma Fy ini sama dengan N min W sama dengan 0 ya. N min W sama dengan 0. Lalu N sama dengan W. Tinggal pindah ruas. Sehingga N-nya sama dengan, belum kita hitung ya W-nya. W-nya M kali G. Masanya 6. G-nya tadi kita gunakan 10 ya. Untuk mempercepat perhitungan. Kali 10. Sehingga hasilnya adalah 60 Newton. Sehingga kita dapatkan nilai N ini sama dengan 60 Newton. Oke. Nah, dari sini belum terjawab ya. Karena tadi kan kita mau mencari tahu ini, apa yang terjadi dan berapa nilai A-nya.
untuk menyelesaikannya, lanjut lagi kita harus mencari tahu gaya F geseknya, FK atau Fs. Ya, triknya adalah kita cek dulu terhadap gaya gesek statis. Ya. Kalau sudah seperti ini artinya kita mencari nilai Fs, ya. Atau ini adalah gaya gesek statis. Fs sama dengan mu s dikali normal. Sama kok rumusnya ya, baik statik ataupun kinetik. Mu s kali n. Mu s-nya tadi berapa ya mu s-nya? Mu s-nya 0,5. Oke. 0,5. Oke, makasih ya. 0,5 dikali dengan normalnya tadi 60. Ya, 60. Didapatkan hasilnya 60 kali setengah, yaitu 30 Newton. Artinya apa? Kita ketahui bahwa benda tersebut, ya, batas agar benda bergerak, ya. Jadi Fs itu adalah batas suatu benda agar dapat bergerak. Tadi F1 berapa nilainya? 25. Sini ya. F1 Ya. sama dengan 25 Newton. Kita bandingkan dengan 30 Newton. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya. Artinya apa? Benda tersebut tidak bergerak, ya, karena dikasih gaya Besar. 25 Newton, tetapi ternyata gaya gesek statisnya adalah 30 Newton. Jadi masih belum kuat. Artinya benda tersebut diam, ya. Sudah terjawab apa yang terjadi. Berapa A-nya? Namanya diam, otomatis A-nya sama dengan 0 meter per second kuadrat. Ya. Itu penyelesaian untuk kasus yang pertama atau kasus A. Sampai sini boleh? Ada pertanyaan? Mas Wandi gimana? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Setelah itu kita lanjut ke kasus yang kedua, atau ketika F-nya sama dengan 36 Newton. Oke. Tadi dari kasus pertama kita udah mendapatkan informasi, ya. Dapat informasi bahwa Fs sama dengan Iya. berapa tadi? 30 ya? Ya. 30 30. ton. Oke, kondisi B akan diberikan gaya F2 sama dengan 36 Newton. Ya.
F2 sama dengan 36 Newton. Lalu ada ternyata Fs nya sama dengan 30 Newton. Artinya apa kalau seperti ini? Bendanya gerak atau diam? Bergerak. Bergerak ya, artinya kotak ini bergerak ya. Kalau sudah seperti itu, kita cek lagi dengan mu k ya, karena sudah kita ketahui bahwa benda tersebut akan bergerak. Kita cek lagi dengan nilai koefisien gesek kinetiknya, sehingga nanti didapatkan nilai Fk sama dengan mu k dikali dengan gaya normalnya. Jadi bukan Fs lagi ya di sini. Ini adalah Fk. Ya, lalu berikutnya tinggal kita hitung mu k-nya tadi 0,3 dikali normalnya adalah 60. Oke, makasih. Dapat hasilnya 18 Newton. Itu adalah nilai Fk. Jadi kita dapat informasi Fk sama dengan 18 Newton. Kita sudah menjawab benda bergerak. Lalu kedua, berapa nilai A-nya? Balik lagi ke keyword yang harus kita dapatkan di awal. Keyword pertama udah dapat, benda tersebut bergerak. Lalu bergeraknya ke sumbu mana? Kenapa neken? Ke sumbu X ya? Ya. Ke sumbu X. Oke. Karena bergerak, dipakailah hukum Newton 2, yaitu sigma F X sama dengan M kali A. Ya. Sekarang kita cek di arah Fx ada gaya apa aja, yaitu ada gaya F2 dan ada gaya Fk. Fs nggak ada lagi ya. Jadi Fx nya sama dengan, ingat sumbunya ke kanan dan ke atas adalah positif. Jadi yang positif mana di sini? F2 atau Fk? Dua. F2. Oke, makasih ya. F2 dikurang Fk sama dengan M kali A. F2 nya adalah 36 ya, 36 dikurangi Fk nya 18 sama dengan masanya tadi berapa masanya? 6. 6. A nya berapa? A nya yang dicari ya. Oke. Jadi hasilnya adalah 18 sama dengan 6A. A sama dengan 18 per 6 sama dengan hasilnya adalah 3 ya, 3 meter per second kuadrat. Jadi kita mendapatkan jawaban bahwa A nya adalah sebesar 3 meter per second kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang
kedua. Ya. Kasus kedua masih penerapan hukum Newton terhadap tipe gaya. Ini agak sedikit berbeda dengan kondisi yang kasus pertama tadi, bahwa di kasus kedua ini adalah masih sama-sama kotak, tetapi dia berdiri atau posisinya berada pada bidang miring, ya. Kotak yang memiliki massa 10 kg, kemiringannya adalah 30 derajat, ya. Di sini kita gunakan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, untuk mempermudah perhitungan, sin 37, 35, cos 37, 4/5, dan 37, 3/4, ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu pertama nilai dari percepatan yang dialami kotak ketika menuruni bidang miring tersebut. Pertama, A-nya berapa? Kedua, apabila lintasan yang ditempuh kotak sampai dasar bidang miring adalah 5 meter, ya, atau kalau pada GLBB ini S-nya ya, S sama dengan 5 meter, berapa kelajuan kotak saat di dasar bidang miring. Jadi yang ditanya adalah nilai V atau nilai V. Ketiga, diasumsikan bahwa bidang tersebut kasar. Kita diminta untuk mencari tahu nilai koefisien gesek statisnya agar kotak tersebut tidak bergerak. Kita diminta mencari nilai mu S-nya. Oke. Untuk cara penyelesaian ini ada ya di sini penyelesaiannya. Kita selesaikan lagi bersama-sama untuk penyelesaian kasus 2 ini. Tolong bantu ya angka-angkanya. Tadi kondisinya adalah seperti ini, bidang miring dengan kemiringan sebesar 37 derajat ya. Lalu ada kotak seperti ini. Ada kotak dengan massanya berapa? 10. Oke, makasih. 10 kilogram. Terus oke. Yang diketahui berikutnya adalah S ya, atau jaraknya adalah 5 meter. Oke, di awal kita hanya memiliki data seperti ini. Jadi sekarang sama-sama kita analisis ya, kita jabarkan. Pertama kita mau mencari tahu nilai yang dicari ya. Pertama nilai A atau percepatan. Lalu kedua kecepatan ketika S sama dengan 5 meter. Lalu ketiga nilai mu S agar kotak tersebut diam atau tertahan di posisi yang sekarang ini. Pertama, untuk step penyelesaiannya kita jabarkan dulu gaya-gayanya ya. Jabarkan gaya-gayanya. Pertama, kalau ada bidang sentuh, otomatis ada gaya normal ya.
ada gaya normal. Kalau ada massa, pasti ada gaya berat. Ya, gaya berat. Nah, di sini kita untuk mempermudah perhitungan, kita buatlah yang awalnya sumbu X yang seperti ini, kita ubah menjadi ini sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan yang di atas. Nah, dari sini bisa kita ubah beberapa nilai yang sudah kita dapatkan, ya. Ada N, ada W. Nah, pertama kita ubah nilai W ini. Nilai W jadi ada 2. Ini adalah nilai WX, ya. Lalu juga ada nilai yang ini WY. Oke. Di sini adalah nilai tetanya, sama ya, 37 derajat. Nah, kalau seperti ini kita selesaikan ya di poin pertama dulu. Oh iya, sambil kita bahas, silakan isi absen ya. Sudah saya share di chat Zoom-nya, silahkan dicek ya. Muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya, silahkan diisi. Nah, setelah seperti ini, kita selesaikanlah yang poin pertama ini. Kita mau mencari nilai A. Kira-kira dia geraknya ke arah mana? Kan ada dua sumbu di sini. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dia bergerak ke arah mana? X atau Y? X. Iya. X, oke. Oke, terima kasih Mas. Jadi dia bergerak ke arah X. Arah X. Sehingga kalau bergerak berlaku hukum Newton 2, di mana persamaan adalah sigma F sama dengan M kali A. Kita pindah ke kiri ya. Sigma F ke arah apa? Arah X. Fx sama dengan M kali A. Nah, berikutnya kita cari tahu ada gaya apa saja di arah X ini. Di sini hanya ada gaya WX, ya, hanya ada gaya WX, sehingga bisa kita ketahui bahwa WX sama dengan M kali A. WX nya berapa? WX nya ingat, ini tetanya di sini. WX itu sama dengan W nya kan M kali G, ya, karena di arah sumbu X ini dikali dengan nilai sin theta, ya. Tolong cek lagi, M kali G kali sin theta sama dengan M kali A. M nya tadi 10 kali 10 sin theta sin 37, asumsi kita di awal 3/5 ya, 3/5 sama dengan M kali A, 10 kali A. A yang mau
dicari. Nah, udah enak ya kalau udah kayak gini. Tinggal coret. Ini coret juga. Dapat 2. Sehingga A-nya sama dengan 2 kali 3. A sama dengan 6 meter per second kuadrat. Ya, itu untuk poin yang pertama. Lalu poin kedua, kita mau mencari tahu berapa sih kecepatan ketika di dasar kemiringan ini. Ya, ini tinggal pakai rumus GLBB aja. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A S. Ini di materi pertemuan 2 ya, tolong dicek lagi. Yang mau kita cari adalah nilai V ini. Jadi tinggal kita substitusi V kuadrat sama dengan V0 nya sama dengan 0, karena awalnya adalah kondisinya dia diam. Oke, terima kasih. 0 kuadrat tambah 2 kali A. A nya arah mana? Karena dia bergerak ke arah X. Ini sama dengan AX. Tadi AX nya dapatnya, ini AX nya 6 meter per second kuadrat kali 6 kali S nya 5 ya. V kuadrat sama dengan 2 kali 6 kali 5. Ini 60 ya. 60. Sehingga V sama dengan akar 60. 3000. Ini akar 60 ini sama dengan 864 ya. 7 komaan ya. 7,7 ya. 7,74. Boleh. 7,7 7,74 meter per second. Oke, 7,74 meter per second. Dapat ya? Untuk nilai V-nya terakhir, untuk mencari nilai mu S. Kayak ini. Oke, di sini mu S artinya benda tertahan di arah sumbu yang bergeraknya. Ya. Pertama, kalau untuk mencari nilai mu S ini harus tahu nilai N dan juga nilai W-nya. Ya, lalu di sini kita harus tahu nilai apa lagi? W tadi udah kita ubah menjadi WY. Ya. WY yang ini. WY nilainya kalau yang tadi sin, ini pasti lawannya adalah cos M kali G kali cos theta. Theta-nya 37. Jadi M 10. masanya 10, G-nya 10, cos-nya 4/5 ya. Sehingga didapatkan hasil ini coret 2 kali 4, 8 kali 10, 80 Newton. Ya, 80 Newton. Kalau seperti itu, karena mu S ini diam. Kalau diam berlaku hukum Newton 1. Sigma F Fy ya sama dengan 0. Oke, hukum 1 Newton kan sama dengan 0. Gaya apa aja di arah Y? Ada 2, N dan juga W. N-nya ke atas, artinya N-nya positif, min WY sama dengan 0. N sama dengan WY atau N sama dengan ini 80 Newton. Terakhir, untuk mencari nilai mu S ya, mu S ini jadi artinya, wah ini udah numpuk-numpuk ya. Di sini ada nilai Fs ya. Ada nilai Fs. Jadi
kita tentukan bahwa di arah X pun nanti sama dengan 0. Harusnya sigma F X ini sama dengan 0 juga. Jadi tadi ada gaya WX ke sini. Ini ada gaya FS ya. Jadi WX min FS sama dengan WX min FS sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, sehingga nilai FS-nya sama dengan WX. WX-nya tadi dapatnya yang ini ya. WX ini dapatnya adalah 2 kali 3, 6, 60 sama dengan 60. Terakhir, untuk mencari mu S ya, mu S sama dengan Fs ya. Rumus dasarnya kan adalah Fs sama dengan mu kali normal. Jadi mu sama dengan Fs min N ya. Fs min N. Fs nya 60, N nya 80. Jadi 60 per 80 sama dengan 3 per 4 atau 0,75 ya. Selesai ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya, saya harap dapat dimengerti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada ya. 0,75 sama ya. Untuk tugas 1 ya, tugas 1 ini sebenarnya bukan tugas ya, ini ulangan, karena seperti contoh soal, cuma diubah angkanya saja ya. Diambil dari kasus yang kedua. Masanya adalah sebesar 5x. Jadi xy ini diambil dari 2 npm terakhir. Misalkan npm saya adalah yang ini 081 092 20 32. Ambil dua angka terakhir, x, y, 3 dan 2. Jadi masanya adalah 53 kilo ya. Digunakan kemiringan 32 derajat. Besarnya gunakan 9,8. Jadi rekan-rekan mencari percepatan, mencari V, dan mencari nilai mu S sama seperti tadi ya. Lalu untuk tugasnya tolong ditulis manual, lalu boleh di foto atau scan di HVS atau di folio. Ya, kirim ke email ini. Nanti buat namanya adalah seperti ini. Tugas 1 Jerry Murdemanguchi npm. Format .pdf. Kirim ke email saya. Paling telat Senin depan ya, jam 8 malam.